Ya, bagaimana pamor Yusuf Kala dan Mahfud MD yang masuk bursa calon wakil Presiden Jokowi? Kita simak data berikut ini. Dari SMRC, kalau kita menyandingkan capres dan cawapres pilihan, jika Joko Widodo dipasangkan dengan Yusuf Kala, maka posisinya meraih 46,1%. Prabowo Subianto dipasangkan dengan Hatta Rajasa 32,1% dan Abu Rizal Bakri kalau dipasangkan dengan Wiranto 9,2%. Bagaimana kemudian kalau kita memberikan komposisi yang berbeda? Joko Widodo bersama Mahfud MD 47,6%. Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa 27,4%. Kalau Abu Rizal Bakri bersama Wiranto 12,2%. Sebelum pemilu legislatif, kami memiliki hasil survei dari CSIS. Cawapres ideal untuk Joko Widodo menurut survei dari CSIS adalah Yusuf Kala, itu posisinya mencapai 15,2%. Kemudian ada Wiranto 15,1%, Basuki Cahayapurnama ada 11,3% dan Hatta Rajasa 6%. Ini dilakukan 7-17 Maret. Bagaimana dengan pesaingnya? Prabowo Subianto masih berdasarkan survei CSIS. Kalau disandingkan dengan Yusuf Kala mendapatkan 19,2%. Hatta Rajasa 11,3%, Haritanu Sudibyo 6,3%, Mahfud MD 5,8%, dan ada nama Dahlan Iskan 5,4%. Ini sebenarnya tipis ya, Yusuf Kala dengan Mahfud MD. Sebenarnya Mahfud MD dan Yusuf Kala bisa kalau hitung margin errornya mungkin ya, tidak sama aja ya, apa-apa. Ya. Tetapi kalau kembali ke soal kejutan tadi, ya. Kejutannya nanti kira-kira begini, kalau dipilihlah JK, oh JK. Itu tidak terkejut Mahfud, karena cuma gitu. Gitu. Ya, tidak ada hal yang oh kalau Mahfud, oh iya sudah tahu. Abraham Samad orang juga udah tahu. Ya. Jadi nggak ada efek kejut. Sebenarnya ada indikasi yang disampaikan meskipun itu minggu lalu ya, ketika Jokowi ke Jawa Timur mengangkat Khofifah sebagai juru bicara. Itu indikasi yang sangat kuat ya. Bagaimana si Mahfud bukan hanya sekedar merangkul kekuatan Nahdlatul. Kita tahu kan Khofifah itu adalah 2 kali dia running gubernur Jawa Timur. Dia meraih suara yang sangat signifikan. Jokowi sengaja memilih Khofifah untuk juru bicara. Ada indikasi kalau kita analisis yang ini, mungkin dia akan meninggalkan cawapresnya yang dari NU, karena dia sudah pegang Khofifah gitu kan. Ada indikasi seperti itu. Itu bisa kita baca seperti itu. Ini benar-benar bagi-bagi ya. You analis atau mendengar langsung dari Jokowi. Temannya soalnya. Kita harus declare. Ya, kita kan teman semua kan. Kita kan teman semua. PDIP bagaimana? Jadi mungkin tidak akan Pak Mahfud kalau begitu posisinya. Bisa ke sana. Bisa juga. Bisa juga mengambil Khofifah untuk memperkuat Pak Mahfud. Jadi bisa juga seperti itu. Analisisnya bisa seperti itu. Tidak, kita perlu konfirmasi dari Bung Rio. Bagaimana? Karena begini dong, saya mau kasih sedikit. Saya tanya Bang Surya, Bang, siapa nanti yang ini? Kau sebutlah nama, siapa yang bagus sekarang ini? Dan saya sebutlah sebuah nama. Dia bilang, emang ada yang lebih bagus dari nama itu? Maksudnya Yusuf Kala pada waktu itu. Tapi itu kan terjadi ketika 2 minggu lalu. Yang saya ketemu Anda juga di meja itu. Jadi masih panjang lagi gitu kan. Kalau sekarang bisa jadi berbeda. Dengan konstelasi yang berbeda pula, persaingan antar partai yang berubah. Enggak, saya pikir bukan berarti kita mengatakan Pak JK tidak baik. Obama dan Joe Biden lebih senior daripada Obama. Kan ternyata bisa juga. Kita juga tidak sedang menentang Pak JK. Bukan. Artinya maksud kita bahwa memang Nasdem pernah menyebut nama JK. Artinya kalau kita mau cari yang pengalaman menjadi wapres, ya hanya JK dari seluruh cawapres yang ada. Ya. Tapi kalau mau cari misalnya ada alternatif lain, ya monggo. Kan begitu. Jadi ada beberapa pilihan yang kita diskusikan ya dengan PDI Perjuangan, tetapi tentu kunci terakhirnya ada pada Bu Mega selaku pimpinan koalisi. Gitu. Mas Eriko, kalau kemudian dipasangkan pelan-pelan ya dengan JK misalnya, Jokowi dan JK, kira-kira
Iya Mas Enrico, tadi kita sepakat kan, Mas Enrico nengok di kantongnya Bu Mega gitu kan, sakunya Bu Mega gitu. Pak Rio nengok di sakunya Pak Surya. Saya mah Banten mau coba ngikutin. Mas Edi, karena belum Sekarang pasti, coba. kita lihatlah bagaimana sisi negatifnya dari pandangan Mas Eriko kalau dengan Pak JK. Ya sebenarnya kan kalau tadi sudah disampaikan Pak Kalau Rio, nggak bisa lihat bahwa memang sisi- sebenarnya kalau dari segi pengalaman tentu beliau kan. Sisi negatifnya. Nah, tentu kerugiannya kira-kira ya apa? ada juga Apa yang mesti diperkuat? dari sisi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa faktor usia juga seperti begitu, bahwa ini kan sebenarnya antara presiden dan cawapres sebenarnya kan harus Bukan ada masyarakat untuk juga. Ibu Mega regenerasi juga katanya seperti itu. begitu, Eriko. Nah, saya tidak mengklaim begitu lah Pak. Bulan kira-kira Kan 6 begitu. bulan lalu. Iya, apa kira-kira yang harus jadi Memang. kuda-kuda koalisi PDIP, Nasdem, dan mungkin PKB? Memang kemarin ada sedikit yang disampaikan dulu oleh Pak Jokowi kan, bahwa calon wakil presidennya dari luar Pulau Jawa. Ada seperti itu kan? Nah, Baik. tetapi Mbak Nunung, Pak Mahfud itu Madura bukan? jangan lupa Pak Mahfud juga dari Madura, luar Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Oh, Mbak. ini ide ngeles lagi. Belakangan muncul loh ada nama lain nggak? Ada Pak Abraham Samad juga luar Jawa. Iya, kan? betul, Ada betul. Pak Abraham, ada Pak Ria Mizar. Ria Mizar. Ya. Juga luar Jawa. Iya. Ada Pak Luhut Panjaitan juga Panjaitan, luar Jawa. Apa enggak jadi Jadi saya pertimbangan? mengatakan dong bahwa semua ini hanya mau membuat proses dramaturginya untuk bisa sampai ada kejutan tadi. Walaupun begitu disebut nanti, oh ya, gitu. Ada beberapa nama yang menurut saya hampir semua bisa menjadi media darling lah, paling tidak kalau lihat dari segi kita gitu. Ya. Yang saya pikir saja adalah kalau tidak mengejutkan sama sekali gitu. Dan itu saya pikir PDIP maupun Nasdem tahu tentang figur-figur yang pernah disebut-sebut tapi juga tidak mengejutkan dan bahkan mungkin counterproduktif. Gitu. Kalau nama Abraham Samad, nama Mahfud MD, nama Sudah Yusuf beredar. Kalla, ini adalah nama-nama yang sudah beredar di pasar dan menurut saya market friendly lah ya. Ya. Kira-kira begitu. Dan surveinya juga begitu. Maksudnya Kan? Bang Nun, jadi kita pilih di antara nama-nama yang sudah market friendly. Ya, ini pasti Pak Don Bosco kan sudah melihat ini ya. Memang ini cocok ini di yang ada di market ini kan seperti itu ya, Nah, Pak. cuman kembali ke soal JK sama Pak Mahfud. bukan. Siapa? Jokowi. Kan itu kan tadi ditanya soal ini. Kan ada cerita nanti akan ada matahari kembar ceritanya. Tapi kemudian juga mungkin ada faktor psikologis. Saya tanya Kristiadi. Dia bilang faktor psikologisnya satu. Jadi waktu Yusuf Kalla jadi wapres, Jokowi itu baru wali kota, jadi jauh sekali gitu. Tetapi kan Joe Biden sama Obama memperlihatkan oke-oke saja. Itu Ini sudah, soal faktor psikologis gitu. Tapi itu juga menjadi hal. Lalu kemudian ketika dibilang matahari kembar, tahu nggak? Bukan matahari kembar. Matahari dan bulan. Nanti Jokowi jadi mataharinya, JK jadi bulannya. Hebat kan? Jadi siang malam terang terus gitu. Itu dia. Oke, nah tapi begini, ketika Jokowi dideklarasikan, kemudian serangan begitu banyak orang Itu muncul. Jadi kan ini kan jangan-jangan sekarang PDI Perjuangan dan Nasdem berusaha menunda pengumuman supaya ya serangannya tidak terlalu banyak lah, udah deket-deket ini baru nanti ada serangan lagi gitu. Karena agak Kampanye hitam. berat untuk kemudian menahan serangan itu. Dirasakan tidak oleh PDI Perjuangan? Sebenarnya kalau kita melihat dari situ tentu kita merasakan ya intensitas dari serangan ya kalau dikatakan black campaign, negatif campaign ini makin sebenarnya kalau dilihat dari sini seharusnya lebih cepat dimunculkan kira-kira kan seperti itu. Tapi sebenarnya bukan soal itu karena bagaimanapun juga proses ini kan masih berjalan. Kalau kami tentunya melihatnya katakan secara normatif. Ini kan belum ada pengumuman secara ini baru tanggal 12 kan begitu ya Pak Don Bosco ya. Oh, jadi baru diumumkan tanggal 12. Maksudnya tanggal 12 itu rekapitulasinya baru diumumkan secara resmi. Jadi kan setelah itu pasti Mbak Nunung. Kalau nanti diumumkan sebelum itu ya Pak Rio ini juga kan mendahului seperti itu. Ya, sesudah diumumkan pasti strateginya bagaimana kemudian untuk memenangkannya. Kita akan kembali sesaat lagi untuk membicarakan soal itu.